Hai, namaku Fidar, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di kotaku, Gorontalo. Saat ini saya sedang mengerjakan skripsi tentang kebudayaan dan tradisi di kota ini. Tarian, adat, tempat wisata bersejarah, hingga pahlawan kebanggaan kita semua. Gorontalo punya semuanya. Dan saya bangga bisa mempelajari itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bisa saya bantu? Pak, saya mau bimbingan proposal skripsi saya, Pak. Ini yang sudah dicoret-coret, tolong diperbaiki dan dilengkapi ya. Baik, Pak. Ya. Apalagi? Pak Kuni ada waktu. Kenapa? Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Apa itu? Saya ingin tahu perihal legenda Lahilote, Pak. Oh, cerita Lahilote. Iya, Pak. Apa saya cerita sekarang? Nah, ini ceritanya panjang. Kalau boleh, kau siram kopi dulu. Nanti kita cerita bersama minum kopi. Sana. Sebelum saya ceritakan ini, minum kopi dulu. Baik, Pak. Supaya hangat. Ya. Panjang ceritanya. Ini dulu cerita Lahilote itu seorang laki-laki. Dia tinggal di hutan, makanannya itu hasil buruan. Tiap hari, pada satu ketika, satu saat, begitu dia berburu, dia mendengar ada suara. Dia intip dari kejauhan. Dia lihat ini ada 7 bidadari yang sementara mandi. Ternyata yang mandi ini 7 bidadari dari Kayangan. Dia lihat timbul niat. Oh, saya ambil satu sayap, saya sembunyikan supaya ini akan saya peristrikan. Dia sembunyikan, dia bawa lari. Dia bawa lari ke rumah dulu. Dia langsung ke rumah. Dia balik lagi. Karena sudah waktu berjalan, waktu untuk pulang ke Kayangan, terpaksa yang satu ini ditinggalkan.
Jadi ketakutan ini. Nah, yang namanya laki-laki kan pendekatan, PDKT tuh. Nah, itu istilah, ya istilah anak muda. Didekati, mulai dirayu, biasa. Mulai dirayu, dan boleh saya tahu namamu ini siapa? Itu. Ditanya, terpaksa. Karena keadaan terpaksa, kemana dia lari? Terpaksa dia. Nama saya Boylode Hulawa. Nah ini Boylode. Di sini mulai. Oh, berarti dorang dua menikah, Pak? Menikah. Boylode Hulawa tidak menolak. Diterima lamaran sang Lahilote. Itu. Diterima lamaran, ya karena sudah diterima, mereka berdua pulang ke rumahnya Lahilote. Sudah sebulan, dia berpikir, Lahilote ini heran. Kok sudah sebulan, padi yang ada di lumbung ini tidak kurang. Jadi beras padi yang diambil oleh istriku ini di mana? Kok padi di lumbung tidak kurang? Nah, ternyata Boylode Hulawa itu menggunakan kesaktiannya. Hanya sebutir padi dikupasnya, itu yang dimasak. Sebutir. Tapi kalau mau cari dunia sekarang tidak mendapat itu. Tidak mendapat. Cuman dulu. Nah, pada satu waktu Lahilote pamit berburu. Tapi hanya mengintip bagaimana istrinya Boylode Hulawa ini memasak nasi. Begitu dilihat, oh begini. Dia buka ini nasi yang sementara dimasak ini, dia buka. Lahilote heran. Ternyata pantas. Beras di lumbung itu tidak pernah hilang, tidak pernah kurang. Ternyata dia memasak nasi ini hanya sebutir. Nah, bagaimana dia jadi banyak? Itulah kelebihannya Boylode Hulawa. Setelah itu, Lahilote pergi memburu. Dia turun. Begitu Boylode Hulawa pulang kamari, sampainya di rumah, begitu dia lihat ini yang dia masak, dia kaget. Ternyata masih sebutir beras itu. Masih sebutir. Jadi dia sudah berpikir, nah rahasianya dia itu memasak itu tidak boleh dibuka sebelum dia masak. Itu. Begitu Pak Kuni? Iya. Tidak boleh dibuka sebelum. Nah, Lahilote kan sudah buka. Jadi dia tidak masak, tetap sebutir itu. Jadi Boylode Hulawa berpikir, aduh, terbongkar rahasia. Terbongkar rahasia. Jadi mau tidak mau jalani apa yang di hari berikutnya, mau tidak mau Boylode Hulawa menumbuk padi di tapisnya tiap hari begitu. Capeknya luar biasa itu. Capeknya luar. Jadi dia sudah mulai mengeluh, teringat lagi kampung halaman. Dia berpikir bagaimana caranya. Terpaksa. Apa dijalani. Dengan susah apapun dijalani. Dia ambil padi, ditumbuk tiap hari diambil tuh. Semakin berkurang. Dia kaget. Kagetnya itu dia melihat sayapnya berada di bawah lumbung padi. Nah ini. Mulai timbul gairah. Timbul gairahnya. Ternyata kok di sini ini. Itu. Ternyata kok di sini ya. Dia ambil, dia sembunyikan, dia bersihkan. Kan sudah dimakan rayap. Iya, iya. Sudah dimakan rayap. Dia berpikir, bagaimana menjahitnya, memperbaiki ini. Tanpa sepengetahuan Lahilote. Dia sembunyikan lagi. Begitu Lahilote pulang, ya dilayani. Dilayani makan bersama lah, ini dan itu.
Besoknya bagaimana cara dia untuk menjahit ini, memperbaiki sayapnya. Besoknya Lahilote kan memburu. Nah, kesempatan dia diperbaiki. Dia kejar waktu. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Dia mulai ancang-ancang. Bagaimana caranya saya ini bisa pulang ke Kayangan tanpa sepengetahuan Lahilote. Tapi Boylode Hulawa punya cara juga. Punya cara. Ya malu. Punya cara sendiri. Cara sendiri. Benar. Itu alasan dia, Bang, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita itu, saya sudah bosan dengan makanan hasil buruan abang, buruan bapak, buruan abah. Saya sudah bosan. Kalau boleh, untuk hari ini saya mau makan ikan laut. Ya, dengan alasan bahwa saya ini sudah ngidam. Wah, ini Lahilote kan anak keturunan berpikir, padahal akal-akalan nih aneh. Ini Boylode Hulawa. Mau tidak mau, si Lahilote boti pigi. Boylode Hulawa, dia mulai ancang-ancang. Setelah dia yakin untuk sudah bisa terbang, semua yang ada di dalam rumah itu dipesan. Wahai belanga, jangan kau bilang sama suamiku bahwa aku sudah pulang Kayangan. Pokoknya wahai pintu, wahai jendela, wahai tangga, wahai atap semua, wahai batu, jangan dibilang. Itu, jangan dibilang bahwa saya. Selamat tinggal, Kakak. Begitu sesampai di rumah, dia panggil sayang. Kalau panggilan gue, sayang. Nah, ini sayang. Itu tidak ada jawaban. Dia masuk ke rumah, dia periksa semua. Yang tidak ada jawaban. Dia berpikir, bagaimana, di mana istriku? Tapi begitu dia keluar ke lumbung, karena tempat dia menumbuk padi, kelihatannya beras sudah tidak ada, padi. Jadi saya berpikir, wow, berarti dia sudah ditemukan oleh Boylode Hulawa. Ini ditemukan, ini sayapnya ini. Dia berpikir, aduh ternyata istriku sudah pulang. Jadi ditanya, wahai belanga semua, batu ditanya apa melihat istriku? Pohon, wahai pohon, apa kau melihat istriku kemana? Pohon menjawab, tidak pernah lihat. Jadi semua tidak mengaku karena sudah dipesan oleh Boylode. Boylode, jangan dibilang bahwa saya sudah pulang Kayangan. Tapi ada satu rotan yang tidak bisa dibohongi. Nah, ini sebelum saya lanjutkan minum kopi dulu. Ini panjang ceritanya. Panjang sekali Pak. Panjang. Sudah berhadapan dengan Hutiamala, Rotan. Hutiamala ini berbicara yang sebenarnya. Dia tidak membohongi. Hutiamala bilang bahwa istrimu itu sudah pulang ke Kayangan. Jadi Lahilote berpikir, bagaimana caranya pergi Kayangan ini? Ini saya pikir-pikir, bagaimana caranya? Hutiamala, jika kau ingin ketemu istrimu, penjatah melalui aku. Karena yang namanya Hutiamala itu, rotan itu panjang sekali. Panjang sekali. Senang hati, kan ada yang menolong. Tapi ada syaratnya. Apa itu Pak? Syarat itu dimintakan oleh Hutiamala itu rotan, kau carikan 7 loyang minyak kelapa. 1. Kedua, kau carikan 7 biji kelapa. Dengan susah payah yang namanya untuk meraih cinta atau dengan susah payah dia cari ini minyak kelapa. Dia dapat 7 loyang dengan 7 kelapa.
setelah wahai Rotan, wahai Hutiamala, yang dimintakan sudah ada. Hutiamala memerintahkan, dari ketujuh loyang ini kau usapkan, kau gosokkan di badanku, di Rotan itu, di Hutiamala itu. Nah, jadi Lahilote ini dengan susah payah sebatang rotan diolesi minyak, sama saja dengan orang sekarang ini panjat pinang. Kan licin. Nah, dia tetap berusaha tetap karena demi cinta. Ya, kalau istilah sekarang cinta nih, itu. Jadi demi cinta. Terakhir berusaha kesian, tetap dia panjang. Loyang yang ketujuh ini, sebelum kau habiskan loyang yang ketujuh, kau carikan seekor kucing yang disayangi Nabi. Kenapa? Maksud kucing ini, Hutiamala bermaksud supaya batangnya itu tidak digorogoti oleh tikus. Nah, kelapa 7 biji ini itu makanan kucing itu. Oh, ada makanannya. Makanannya itu. Nah, sudah terpenuhi. Sudah mulai memanjat sampai di kayangan sana. Sampai begitu sesampainya di sana, tapi begitu dia masuk, sang istri Boilo de Hulawa sudah melihat, wow, ini suamiku. Tapi tidak segampang itu dia menyapa suaminya. Dia mencari-cari, dikumpullah ketujuh bidadari. Nah ini dari orang tua dari ketujuh bidadari. Jika kau bisa dapat di mana istrimu, yang mana istrimu, maka bawalah layaknya suami istri. Pada satu hari ini Lahilote ya dielus-elus di kepalanya, dielus-elus rambutnya. Boilo de Hulawa kaget melihat sehelai rambut putih uban. Dia kaget, ada uban. Di kayangan ini tidak boleh ada orang yang punya rambut putih. Lahilote jawab, cabut saja itu sayang. Tidak boleh, tetap tidak boleh di kayangan ini punya rambut putih. Jadi berpikir bagaimana cara, mau tidak mau kita pulang ke alam. Nah ini pulang ke alam ini. Dia berpikir-pikir, kalau mau pulang ke alam, berpikir ada Hutiamala. Oke, dia mau. Tapi begitu dia lihat, Hutiamala sudah tidak ada. Rotan itu. Oh, kenapa sudah itu? tidak ada. Itu kan sudah disambar oleh petir, angin, dan lain-lain sebagainya. Iya, benar. Dia berpikir, bagaimana caranya dia turun untuk pulang. Demi sayang, kan cinta. Nah, itu Boilo de Hulawa, dia ikhlas. Dicabut rambutnya satu persatu. Disambungkan. Demi suamiku, aku rela berkorban. Ini toh. Disambung. Baru di pertengahan. Nah, ini rambut sudah habis. Udah gundul. Tidak ada lagi yang disambungkan. Sedangkan Lahilote baru di pertengahan. Belum sampai ke bumi. Disambar petir, topan, hujan. Pokoknya bingung. Kemana saya? Begitu disambar petir, terbelah dua badannya Lahilote. Terbelah dua. Begitu jatuh ke bumi, satu berada di Gorontalo di Kelurahan Pohe, dan satu berada di Bualemo, Sulawesi Tengah. Jauh sekali. Jauh. Yang kiri berada di Gorontalo,
yang kanan berada di Bualemo, Sulawesi Tengah. Yang kedua-duanya ini dinamakan Botuliodu. Begini, itu ceritanya. Singkat cerita ya, legenda dari Lahilote. Cuman dengan catatan, yang namanya legenda itu kan cerita di atas cerita. Iya, benar. Jadi cerita yang disalin, jadi ada berbagai versi. Iya, benar. Itu mungkin itu yang bisa saya bantu. Oh. Minum kopi dulu. Saya habis dulu kopi. Iya. Iya. Seperti yang Pak Kuni katakan, namanya juga legenda. Perihal benar atau tidaknya, hanya yang hidup di zaman dahulu kalalah yang bisa memastikannya. Setidaknya, ada sebuah pesan yang bisa kita petik dari cerita Lahilote, yaitu pantang menyerah untuk mendapatkan yang diinginkan, meskipun akhirnya kalah. Setidaknya, ia pernah berusaha sekuat tenaga